Ramadan Kareem. Jangankan masyarakat umum atau awam, mungkin para akademisi seperti ibu bapak dan kita semua, tidak semuanya paham maksud ayat. Misalkan Fawatihus Suwar, Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Apa artinya? Allah Maha tahu. Kita tidak tahu isi kandungan Alif Lam Mim. Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad. Allah bersemayam di atas aras. Kita tahu terjemahannya karena bisa menemukan terjemahannya, tapi tidak paham apa maksudnya. Hanya mungkin saja sebagai manusia pembelajar atau insan pembelajar, jika Ramadan kemarin 1444 Hijriah kita hatamkan Al-Quran dalam versi bahasa Arabnya, mungkin di 1445 Hijriah ini kita hatamkan Al-Quran versi bahasa Arabnya dan juga dibaca terjemahannya. Siapa tahu Ramadan 1446 Hijriah nanti kita baca Al-Quran bahasa Arabnya, kita baca terjemahannya, dan kita baca tafsirannya. Tafsir Al-Quran itu banyak sekali ragamnya atau coraknya. Awal-awal muncul tafsir disebut tafsir Adabul Ijtimai, disebut tafsir tahlili. Hanya memindahkan bahasa Arab ke bahasa Arab yang mudah dimengerti atau difahami. Ditulis pertama kali tafsir muncul oleh keponakan Nabi bernama Ibnu Abbas, menulis tafsir judulnya Tanwirul Mikbas. Kalau di pondok-pondok pesantren yang senada dengan tafsir ini adalah tafsir Jalalain. Tidak terlalu banyak keterangan, tetapi menjelaskan kata-kata yang rumit dalam Al-Quran yang susah dipahami, lalu dijelaskan dengan bahasa Arab yang mudah dipahami. Kurang lebih Arabnya Arab yang familiar dengan orang-orang Arab. Yang kedua, muncul pemikiran yang menjelaskan ayat Al-Quran ketika tidak dipahami oleh para sahabat, maka Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah. Maka yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka muncul tafsir yang disebut tafsir bil maksur atau corak tafsir bil maksur, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan hadis. Itu diantaranya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranul Azim. Ada lagi yang punya pemikiran yang berhak menjelaskan firman Allah hanya Allah lagi. Yang paham dengan kata-kata seorang pembicara hanyalah pembicaranya sendiri. Kadang-kadang bapak-bapak kalau istri ngomong, yang paham dengan omongan istri bukan suaminya, tapi dia sendiri yang ngomongnya. Atau kita yang berbicara, yang paham pembicaraan itu adalah pembicaranya sendiri. Maka menurut penafsiran ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, tafsir itu coraknya bernama tafsir maudhu'i. Satu di antara tafsir yang bercorak Adabul Ijtimai, tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, dan terjemahannya juga sudah banyak. Nah, itu batuk dengan tafsir. Ada lagi pemikiran, karena isyarat ilmiah Al-Quran itu sangat banyak, maka muncul tafsir falsafi yang bercorak kefilsafatan. Ada tafsir Isari yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan mungkin saja nanti muncul penafsiran-penafsiran baru. Penafsiran-penafsiran modern. Penafsiran-penafsiran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia. Hanya ketika menjadi seorang mufassir, ada kaidah-kaidah yang berlaku. Pertama, dia hafal 30 juz Al-Quran. Jadi menafsirkan tidak hanya cukup hafal 1-2 ayat, 1-2 surat. Seperti kebanyakan di media sosial. Yang akhirnya itu menafsirkan Al-Quran biro'yihi, dengan pendapatnya sendiri. Yang itu dijerat secara bahasa Nabi, man fasarul Qur'ana biro'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan nafsu otaknya sendiri, maka siap-siaplah duduk di neraka. Jadi ada pertama, harus hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya juz 30. Yang kedua, hafal ribuan hadis untuk menemukan ayat ini dijelaskan oleh Nabi seperti apa. Jangan bertentangan, Nabi sudah menjelaskan ke timur, dia memahamkan ke barat. Harus hafal. Yang kemudian hafal uslub bahasa Arab yang baik dan benar. Selain nahwu sorobnya juga balagohnya, mantiknya, ma'ani, bade, bayan.
Kemudian harus hafal ilmu qiraah dan ilmu-ilmu penunjang lainnya seperti ilmu tarikh Islam, sejarah Islam, ilmu usul fikih, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansuh, dan ilmu-ilmu lainnya, baru ilmu baru yang ditemukan. Nah ini sehingga menjadi seorang mufassir itu tidak mudah. Kita mungkin menguasai sains dan teknologinya, tetapi ilmu-ilmu primer tadi yang tidak dikuasai. Ramadan Kareem.